Baik, sekarang kita udah ada di ruang salah satu dari staf Basnas Kota Surabaya, yaitu Kepala Pelaksanaan Pendistribusian, yaitu dengan Mas Zulfikar. Jadi sekarang kita bisa mulai, Mas, itu Boleh. wawancaranya. Jadi di sini kita juga ada beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan untuk kepentingan tugas dari kami, tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Yang pertama, bagaimana cara Basnas Kota Surabaya mengaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yang kedua itu ada bagaimana Basnas Kota Surabaya melihat dan memakai dokumen dokumen ZCP tentang 18 prinsip. Nah, jadi seperti itu, Mas. Dan yang terakhir itu bagaimana memakai dokumen manajemen risiko berbasis SMI ISO dalam pedoman umum atau peraturan yang ada di Basnas. Jadi ada 3 tadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang kedua ada dokumen ZCP dan tentang 18 prinsip, dan yang terakhir ada dokumen manajemen risiko berbasis SMI. Jadi bagaimana? Iya, tak jelasin awalnya dulu. Berawal berdirinya Basnas Kota Surabaya di tahun 2021 tanggal 25 Oktober, yang mana sebelumnya Basnas itu vakum 7 tahun di periode Kepala Daerah Bu Risma, kemudian dilanjutkan periode Kepala Daerah baru Bapak Eri Cahyadi. Akhirnya diresmikanlah kembali atas dorongan dari Basnas Provinsi dan tentunya Basnas Pusat sendiri untuk Basnas Surabaya, untuk Basnas di Kota Surabaya itu harus ada, sehingga Pak Eri alhamdulillah supporting, melaksanakan tugas dari dan dorongan dari Basnas Pusat. Akhirnya diresmikanlah Basnas Kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 2021 yang langsung dilantik, yaitu 5 pimpinan, ada ketua dan wakil ketua 1, 2, 3, 4. Waktu awal-awal Basnas Kota Surabaya diresmikan, itu Pak Eri sudah mengimbau kepada ASN Kota Surabaya bahwa mewajibkan zakat potongan 2,5% dari seluruh pendapatan, maupun gaji, performan, tunjangan, gaji 13, THR ataupun yang lain. Pokoknya ketika ada pendapatan langsung dipotong 2,5% secara payroll dan masuk ke rekening Basnas Kota Surabaya. Itu ada surat himbauannya 25%. 2,5%. Ada surat himbauannya dari Pak Sekda bahwa para ASN wajib zakat di Basnas Kota Surabaya sesuai arahnya Bapak Wali Kota. Kurang lebih seperti itu. Sehingga waktu awal-awal pimpinan sudah dilantik, itu rekening Basnas sudah ada isinya. Belum kita jalan, rekening Basnas sudah ada uangnya. Manajemen resiko, kita berbicara manajemen resikonya, ketika berbicara manajemennya otomatis ya kita juga belum jalan, belum menyalurkan bahkan pada waktu itu kalau nggak salah. Sampai akhirnya di bulan November, Mas Imam sebagai kepala pelaksana semua bidang masuk dengan Mbak Li sebagai pelaksana keuangan di Basnas. Itu akhirnya mulai menata. Awalnya ya waktu diberi kantor oleh pemerintah Kota Surabaya di Kota Nasri ini ya masih kotor, masih tidak seperti ini, masih berpat alas istilahnya, sehingga Mas Imam dan Mbak Lis juga tidak mengurusi manajemen aja, masih ada bersih-bersih, menata ruangan, mengisi dan lain sebagainya, sampai akhirnya ada gelombang kedua yang masuk, yaitu saya, Mas Farudin dan Mas Ali, itu di tanggal 9 Februari 2023. Dari situ mulailah manajemen itu terbentuk. Pak Ketua sudah mengimbau bahwa memang di tahun pertama itu penguatan SDM, yang mana SDM-nya kita memang pelan-pelan. Di bulan Juni akhirnya Mbak Juni dan Mbak Lisma masuk,
terakhir kemudian udah Ubed bulan Oktober kalau nggak salah, terus terakhir Abraham di 2024 awal. Jadi memang tahun pertama itu himbauannya renstranya, rencana strateginya Pak Hamzah, beliau Ketua Basnas Kota Surabaya. Di tahun pertama itu memang beliau penguatan SDM. Jadi bagaimana caranya di tahun pertama Basnas sudah mulai tertata SDM-nya yang mana ini bagian ini, bagian ini, bagian ini sudah jalan semua. Alhamdulillahnya tahun pertama sudah berlalu, kemudian masuk ke tahun kedua. Pak Hamzah rencana strateginya tentang SOP kita sudah mulai tertata. Memang SOP selayaknya, sebaiknya, dan seharusnya itu harus sesuai dengan SNI ISO 31000. Memang itu memang yang bagus dan memang dianjurkan, memang harus ISO. Bahkan Basnas sendiri di Jawa Timur setahu saya yang sudah ber-ISO itu cuma 2, Tuban sama Gresik. Kak tahu ya, kalau provinsi mungkin juga sudah, harusnya sudah ya. Cuma setingkat kota dan kabupaten ya, yang sudah ber-ISO hanya Tuban dan Gresik, yang waktu itu sudah kita studi banding ke sana. Di Basnas Kota Surabaya, di Basnas Kota Tuban, Kabupaten Tuban dan Gresik itu, waktu ISO itu memang jangkanya tidak di tahun pertama, Mas. Di tahun pertama, jadi masih bertahap. Setelah SOP-nya ketata, penguatan SDM-nya ketata, akhirnya pelan-pelan akhirnya mereka untuk sertifikasi ISO. Nah, di sini jangan tadi tanya bagaimana cara Basnas Kota Surabaya mengkaitkan itu. Sementara ini yang sudah kita jalankan tentang Menris, yaitu manajemen risikonya, itu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, yang mana pengumpulan kita dari ASN Kota Surabaya secara payroll, kemudian menyalurkannya kita juga berdasarkan 8 asnaf yang berhak menerima, tidak di yang lain, alhamdulillahnya, dengan cara SOP sementara kita yang belum bersertifikasi ISO ini. Untuk kedepannya di tahun 2024 memang Pak Hamzah di rencana strategi tahun ketiga ini ya kita diharapkan sudah ber-ISO, dan harapannya juga seperti itu. Pelaksana staf pimpinan pun juga pinginnya segera di ISO, karena ya memang rawannya dalam arti kita mengelola uang bukan yang kecil ya, kita mengelola uang puluhan miliar secara bertahun-tahun, per bulan jika juga besar, miliaran. Kalau tidak bersertifikasi ISO rasanya kepercayaan para muzaki terutama ASN itu juga kita harus meningkatkan kepercayaannya, itu harus sertifikasi ISO. Jadi memang sementara ini di Bangka Surabaya belum melakukan manajemen risiko itu sesuai dengan ISO 31000 itu tadi. Begitu. Berarti untuk di sekarang menginjak ke tahun kedua ya? Tahun ketiga, mau ketiga. Berjalan ketiga. Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya. Jadi rencana Basnas Kota Surabaya ini berupaya untuk memakai untuk ISO sertifikasi ISO di tahun 2024. Benar. Jadi mungkin untuk meningkatkan integritas juga. Iya. Pelayanan. Tapi untuk sekarang Basnas Kota Surabaya kurang lebihnya juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23. Iya. 2011. Jadi sementara sesuai arahannya Pak Hamzah memang kita harus mengacu dari Undang-Undang Nomor 23 itu, harus mengacu dari situ. Lah, berhubung kita belum ber-ISO, makanya akhirnya bagaimana cara mengelola manajemen risikonya? Ya kita sesuai arahan dari audit. Jika kita tanya ke audit eksternal yang seperti ini bisa, dan di tahun pertama kita sudah audit, alhamdulillahnya juga WTP wajib tanpa tenaga keuangan. Di tahun kedua ini kita mau audit, terus ketika kita mau mengelola keuangan terutama laporan per bulan seperti itu, kita masih berusaha untuk memperbaiki pelan-pelan. Kita masih didampingi oleh audit eksternal dari luar, kemudian ada audit syar'i dari Kemenak. Jadi kalau kita mengacu dari nomor 23
tadi saya bilang harus menyentuh 8 golongan astaf yang berhak menerima. Bagaimana caranya? Yaitu kita pakai SOP, kita ada UPZ kecamatan dan dinas. UPZ kecamatan mempunyai wewenang di bawahnya di daerah tersebut. Kecamatan punya warga, kelurahan juga punya warga, dibagi, sudah tertata semuanya. Sehingga kalau kita harusnya pada umumnya di Basnas Pusat itu yang survei itu harus ambil sendiri, termasuk saya dan teman-teman. Kalau di Surabaya itu tidak, yang survei itu orang kelurahan, bawahan dari UPZ kecamatan, yang mana nanti soalnya kita ada mustahik itu harus KTP Surabaya, didahulukan, diprioritaskan KTP Surabaya, karena sesuai arahnya Bapak Kepala Daerah, Bapak Edi Cahyadi, bahwa memang yang dibantu warganya beliau dulu. Kita juga menurut arahnya dari Amir, dari atasan, memang maunya seperti itu ya kita jalankan, kan gitu. Hingga itu tadi kita punya sosialisasi di UPZ kecamatan itu enak. Kalau mau dibantu Basnas Kota Surabaya harus melalui UPZ kecamatan. Kalau kamu orang Surabaya, KTP Surabaya, otomatis kamu punya kecamatan pasti, sehingga pengajuannya lewat sana. Nah, kamu kalau mau dapat bantuan dari Basnas, mengajukan permohonan dari Basnas, itu bilang ke kecamatan dulu, nanti kecamatan atau kelurahan yang turun ke rumahmu untuk mensurvei dengan SOP kita. Ada form survei mustahik, kelayakan mustahik bahwa ini masuk di golongan asnaf fakir atau miskin atau yang lain, seperti itu. Jadi masuk di situ. Sementara ini sudah jalan. Jadi kita memang caranya memang kurang lebih kita masih seperti itu, dan kita ketika diauditasi itu sah, tetap sah sebagai pedoman bahwa kan pengajuan permohonan di Basnas itu kan memang harus ada kelengkapan termasuk syarat administrasinya, salah satunya kan ada kelayakan mustahik, form survei mustahik itu. Nah, itu yang turun bukan kita, apakah boleh? Boleh. Yang turun orang kelurahan. Jadi kita menurut, kenapa kok kita bisa, mungkin penjelasannya kurang lebihnya kenapa kok boleh, karena orang kelurahan sendiri yang tahu keadaan warganya tersebut di daerahnya itu dia memang layak dibantu atau tidak. Jadi tidak semuanya asal pokoknya bisa diusulkan di Basnas, tidak seperti itu. Orang kelurahan juga berhak men-cut atau menfilter bahwa oh ini masih layak, oh ini tidak dibantu, oh ini tidak usah dibantu ke Basnas, oh ini tidak usah, oh ini seperti itu. Dan gimana caranya dia tahu seperti itu? Ya kita sosialisasi tadi bahwa ini dana zakat, di mana syar'inya yaitu yang berhak menerima golongannya dari dana zakat itu hanya 8 golongan, termasuk fakir, miskin, mu'alaf, gharimin, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan orangnya mampu, memang harusnya tidak bisa, kan seperti itu. Nah, kita ada penguatan data pendukung lagi, yaitu GAMIS. Semua kabupaten kota di Indonesia pasti ada penyebutannya, yaitu kalau di dinas sosial bilangnya biasanya miskin ekstrim. Kalau dibahasakan di Surabaya itu biasanya GAMIS, keluarga miskin, dulu MPR namanya, sekarang GAMIS. Nah, GAMIS itu sebagai data pendukung kita kalau dia mengajukan permohonan bantuan ke Basnas, kalau dia GAMIS sudah selesai, pasti diprioritaskan. Karena apa? Verifikasi data GAMIS itu tidak segampang yang kita lihat. Oh ternyata GAMIS, enggak. GAMIS itu usulannya dari RT, RW, lurah, kecamatan sampai dinas sosial sendiri turun ke lapangan bahwa memastikan bahwa dia memang warga tidak mampu, baru dia masuk. Nah, itu bisa jadi data pendukung kita selama ini. Jadi kita jalannya masih seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk apakah tadi kan menyebutkan UPZ di kecamatan? Itu Ya. semua kecamatan ada UPZ? Semua kecamatan ada UPZ-nya, semua OPD ada UPZ-nya. Jadi kecamatan kan ada biasanya yang bagian sosial itu kan KESRA ya, kesejahteraan rakyat. Kecamatan punya wewenang di bawah warganya, siapa yang sekiranya tidak mampu dan bisa diberdayakan itu diusulkan ke Basnas. Dinas juga mempunyai
bidang-bidang tersendiri yang bisa kita masukkan ke dalam 8 golongan tadi. Contoh dinas kesehatan, UPZ dinas kesehatan, beliau ada program jamban di Surabaya ini belum waktu itu belum ada Basnas, itu Surabaya ini masih belum ODF. ODF itu apa namanya, open defecation free, yang bebas buang air sembarangan. Belum seperti itu. Akhirnya ada 12.000 kalau ada 12.000 sekian, bahasa Surabaya dibagi sekitar 6.000 titik, yang mana itu warga kota Surabaya Islam, kemudian dia tidak mampu, dengan cara menyatakan di partai integritas bahwa dia menyatakan dia mendapat bantuan jamban ini karena dia tidak mampu untuk membangun jamban secara mandiri. Seperti itu contoh. Ada dinas kesehatan, ada lagi dinas ketenagakerjaan, dia mempunyai program alat cuci motor. Nah, itu alatnya diajukan di mana? Ya di Basnas. Jadi Disnaker itu mengajukan permohonan bantuan kepada Basnas untuk bantuan alat cuci motor, misalnya 12 orang, dari satu kelompok menjadi 2 orang, jadi ada 6 kelompok. Itu minta bantuan seperti ini, potretnya ada, surveinya ada bahwa dia memang tidak mampu, Islam, KTP Surabaya sudah selesai. Terus ada lagi misalkan dinas koperasi itu modal usaha toko kelontong, warga KTP Surabaya yang tidak mampu, terutama gamis yang mau mengajukan modal usaha toko kelontong, bisa mengajukan minta dinas koperasi. Lah dinas koperasi minta ke siapa? Anggarannya minta ke Basnas. Kurang lebih seperti itu ritmenya. Seperti itu. Tapi kalau untuk tadi kan berhubung Basnas belum pakai SNI yang ISO, Basnas tetap mengikuti arahan dan instruksi dari audit eksternal dan internal. Betul. Kan yang kalau yang internal itu audit dari mana? Internalnya dari Prof. Sugeng Uner. Kurang tahu ya itu KAP-nya apa? Kurang tahu dari namanya. Oh, KAP, akuntan komisi atau apa ya gitu, akuntan publik gitu pokoknya. Prof. Sugeng Itu yang internal. Kalau yang eksternal kan dari luar. Itu dari luar biasanya dia mengaudit ke sini atas perintah dari mana atau dari sini untuk saya kurang tahu ya Pak. Kayak itu bagian itu mana? Kurang tahu. Yang jelas internal itu Prof. Sugeng, UNER, KAP apa gitu. Kalau yang syar'i bisa Kemenak. Jadi Kemenak itu tiap bulan maksimal 2 kali 1 bulan itu memberi arahan ke kita. Jadi datang ke sini, misalkan kita pengumpulan apakah sudah sesuai syariat, bagaimana caranya akadnya, itu ini bagian penyaluran apakah sudah sesuai syariat, contoh golongan asnaf apakah sudah, itu tiap bulan ke sini. Jadi itu. Jadi tinggal kematangannya aja sih Mas, tinggal pokoknya 2024 kita sangat berupaya untuk segera sertifikasi. Tapi kalau tadi kan Kemenak provinsi atau Kemenak Kota. Kemenak Kota. Berarti dari Kemenak Kota tuh ada tim sampingnya buat ada namanya Pak Yahya sekarang. Dulu Sopo Ali nih. Busururil, dulu Busururil, sekarang Pak Yahya. Untuk pertanyaan mungkin cukup tadi yang berhubung juga di Basnas Kota Surabaya di usia yang masih muda ini, karena mengingat tadi tahun pertama masih ada masih membangun tempat, terus juga ada penguatan SDM. Jadi di tahun 2024 Basnas Kota Surabaya berupaya untuk bersertifikasi ISO. Jadi karena di sini belum bersertifikasi ISO, kini Basnas Surabaya juga tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan tetap mengikuti instruksi dan arahan dari audit eksternal dan syar'i. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih waktunya, terima kasih ilmunya, pengetahuan buat kepentingan tugas kami. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah nonton vlog kami. Ini sebagian dari edukasi kami bersama dan juga untuk kepentingan puas
mata kuliah manajemen risiko. Saya selaku perwakilan dari kelompok 12 Ahmad Aulia, dan di sini ada teman saya dan di sini ada salah satu staf Kota Surabaya juga, Mas Zulfikar, yang telah kita wawancarai. Terima kasih Mas untuk edukasinya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.